Tunggu dulu, enggak ada yang telat-telat. Baik, sudah siap semua ya? Halo? Sudah, dokter. Sudah siap ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara sekalian, hari ini kita akan selesaikan kuliah tentang penyakit pada urogenitalia. Jadi ini hari terakhir untuk menyelesaikan itu. Mudah-mudahan bisa diselesaikan. Jadi baik, kita lanjut ya. Kalau kemarin kita banyak bicara tentang penyakit pada ginjal, ya, ada organ ya, organ pembentuk urin. Ya. Sekarang kita akan lanjutkan dengan penyakit-penyakit pada saluran pertanian. Ya. Masih ingat ya, di ginjal itu sebagai pembentuk urin, kemudian urinnya dibuang melalui saluran pertanian, ya, dari ureter, vesika urinaria, uretra, dan seterusnya. Ya, sekarang kita mulai dari ureter. Ya. Jadi ada sudah sekalian apa yang dikenal dengan obstruksi ureter, ya. Jadi penyumbatan ureter. Ya. Kita masih ingat ya, ureter ada sepasang ya. Jadi ginjal ada sepasang, ureter ada sepasang. Nah, obstruksi ureter itu bisa disebabkan, ya, penyebabnya penyumbatan ureter itu bisa penyebabnya di dalam ureter dan di luar ureter. Ya, penyebabnya ya. Kalau di dalam ureter bisa jadi karena penyebabnya adalah urolit, ya, batu saluran pertanian, ya, dari batu, kalkuli, urolit itu kan seperti batu, ya. Bisa juga bekuan darah, ya. Jadi karena adanya luka atau apa, ada peradangan, kemudian ada perdarahan, darahnya membeku, ya, membeku bisa juga membeku di dalam ureter itu, lumen ureter, sehingga menyebabkan obstruksi. Kemudian juga neoplasma, tentu ya, kalau ada pertumbuhan jaringan mesti menyumbat, ya, obstruksi ureter. Dan adanya keradangan, ya, keradangan atau struktura ureter, ya. Jadi keradangan biasanya kalau maaf ya. Jadi keradangan kalau kesembuhannya tidak sempurna, ya, itu bisa menyebabkan struktura. Struktura itu juga seperti sikatrik, ya. Tahu ya sikatrik ya. Jadi kalau gini loh, kalau ada orang kena air panas misalnya tangannya, ya, tangannya kena air panas, kemudian lukanya itu tidak sembuh sempurna, ya, sembuhnya tidak sempurna, ya, sehingga seperti plastik nih, pelak, ya, coklat pelak gilap, ya, itu seperti itulah struktura itu, ya. Jadi ada karena keradangan yang bersifat kronis sehingga menyebabkan kerusakan yang permanen, ya. Jadi itulah yang menyebabkan juga penyumbatan atau awalnya penyempitan, kemudian menyebabkan penyumbatan ureter, ya. Nah, saudara sekalian, penyebabnya juga obstruksi ini ada di luar ureter, ya, seperti displasia vesika urinaria, jadi perubahan letak dari vesika urinaria. Bisa karena maaf ya, karena saya agak jadi bisa jadi displasia vesika urinaria karena dorongan ketika hamil, ya. Jadi bisa juga dia karena mungkin terlalu aktif gerakannya sehingga bisa VU itu vesika urinarinya bisa berubah tempat, ya. Hanya vesika urinarinya pindah tempat, ya, bergeser kan, sehingga otomatis ureternya kan akan berubah, ya, jadi seperti agak meluntir, agak apa ya, sehingga menyebabkan obstruksi. Kemudian adanya masalah di dalam abdomen, bisa jadi ya, adanya tumor apa yang menyebabkan tekanan ke ureter, ya, dan torsium.
Ya, torsio itu meluntir ya, torsio itu meluntir, ya, ureternya meluntir. Ya. Kalau meluntir otomatis ini kan menyumbat. Ya. Jadi itu inilah penyebab-penyebab obstruksi ureter yang penyebabnya bisa di dalam ureternya sendiri atau di luar ureternya. Ya. Nah, simptomnya itu bergantung pada penyebab obstruksi ya. Jadi kalau karena batu ini, batu apa misalnya batu urolit ya, batu urolit ya, atau karena adanya glioblastoma, maka tentu ini ada biasanya diikuti sakit ya, kolik ya. Kalau penyumbatan uret itu kan rasanya sakit. Dan ini kalau berjalan terus nggak segera ditangani itu bisa menyebabkan gangguan pada ginjal. Ya, masih ingat ya, gerakan urin retrograd ya, naik ke atas lagi ya, sehingga timbul suatu hidronefrosis ya. Jadi apa itu urinnya tertahan di dalam pelvis ya, sehingga ginjalnya membesar dan seterusnya. Kalau berjalan lama bisa gagal ginjal ya. Karena itu harus segera ditangani ya. Penyebabnya itu harus apa simptomnya itu harus ditahui betul ya. Apakah karena ini kalau ini displasia ya kita perbaiki tetapi sekarang ya. Kalau torsio juga demikian ya. Pokoknya ini bergantung pada penyebab obstruksi. Tapi rata-rata biasanya ini kolik ya. Bukan kolik sakit sekali ya. Kemudian terapinya seperti biasa itu kausal dan simptomatik ya. Kausal ini tadi ya, jadi penyebabnya itu harus dihilangkan dulu. Kalau karena urolit ya ini harus dihilangkan. Kalau ada beban darah harus dihilangkan. Ya. Maksudnya kausal itu penyebabnya harus dihilangkan dulu. Ya, baru simptomatis terhadap uremia ya. Simptomatis biasanya sudah. Kalau ini ada obstruksi apalagi berjalan lama, maka akan timbul apa? Uremia. Ya. Uremia apa ini? Uremia biasanya uremia post renal ya. Masih ingat ya, post renal. Jadi penyebabnya di bawah ginjal. Ya. Nah ini kalau lama sudah sekarang bisa menyebabkan gangguan ginjal ya. Karena itu harus ini uremianya cuci darah lah istilahnya ya. Apakah kalau masih akut itu bisa dengan minum yang banyak ya sehingga diberikan diuretika sehingga ini dicuci urin ini banyak keluar dari ginjal. Ya. Karena ini apa? Karena uremia ini nanti kalau berlangsung lama bisa mengganggu ke gagal ginjal. Ya, ya. Ini merupakan indikator. Ya. Jadi sekali lagi terapinya itu penyebabnya dihilangkan kausal, baru ini simptomatis dan suportif kadang-kadang ya. Diberi apa? Kalau ini sudah kausalnya dihilangkan, baru kita berikan simptomatis dan suportif ya. Supaya kinerja ginjal kembali normal ya. Jadi, kita perbaiki fungsi ginjalnya ya, diberi infus, diberi enzim ya, diberi elektrolit dan sebagainya. Maksudnya supaya ginjalnya bekerja optimal lagi. Nah, inilah kira-kira obstruksi ureter. Nah, ini sudah sekarang gambarannya. Biasanya kalau batu urolit dari ureter itu biasanya kebanyakan berasal dari batu ginjal. Ya, kalkuli urinaris ya. Jadi ini biasanya kan kalkuli atau urolit itu biasanya bersarang di dalam bagian pelvis kali ya. Ini kan kali kan di sini dari ini nefron banyak nefron. Urinnya terus di sini ditampung melalui kali ini ditampung di dalam pelvis urinaris. Kalau terjadi urolit ada batu ginjal biasanya bersarang di sini ya. Nah, nanti ini pelan-pelan turun. Nah, inilah yang menyebabkan obstruksi di ureter. Ya. Jadi batu-batu ini mungkin berasal dari batu ginjal ya. Saudara sekalian, biasanya kalau batu ini turun ke sini ini koliknya akut ya, sangat sakit ya. Saudara masih ingat ya ada kolik semu, ada kolik sejati. Ya. Kalau kolik sejati itu kan rasa sakit di bagian perut yang memang penyebabnya berasal dari saluran pencernaan. Ya. Yang sejati ya. Kalau yang semu itu penyebabnya di luar saluran pencernaan. Termasuk ini, termasuk apa? Termasuk apa urolit ini termasuk kolik semu ya. Kalau pada manusia itu terurolog ya, jadi ahli
Penelitian itu dokter spesialis urologi ya, urolog ya. Ini katanya kalau ada polipin ini pertanda baik ya. Maksudnya pertanda baik itu apa? Batunya sudah turun gitu loh, turun dari ginjal ya, turun dari ginjal turun ke ureter ya. Dan setelah ini biasanya ini diberikan obat-obat penghancur batu ya, atau ditembak dengan laser ya, dihancurkan sehingga ini turun. Nah, yang kedua adalah vesiko-ureteral reflux ya, jadi namanya vesiko-ureteral. Ada gangguan di antara apa? Sambungan antara vesika urinaria dan ureter. Ya, paham sudah sekalian. Jadi kan urin itu kan nanti dari ureter kan ditampung di dalam vesika urinaria. Ya, ketika sudah penuh, ini kan valve apa? Katupnya akan menutup kan, menutup sehingga ada rasa ingin kencing ya, kencing ya. Kemudian setelah ini setelah fisika kosong baru ini katupnya buka lagi kan, turun lagi ya, turun. Nah ini ada gangguan di sambungan antara fisikal urinaria dan ureter sehingga ada aliran balik ya, aliran balik tadi urin ke atas ya. Nah itu sudah sekalian penyebabnya bisa karena adanya peradangan pada junction antara ureter fisikal ya. Jadi pada sambungan antara ureter dan vesika urinaria itu ada keradangan di sini sehingga menyebabkan gangguan kelancaran daripada proses masuknya urin ke vesika urinaria. Kemudian juga bisa obstruksi saluran mekol. Ya. Saudara sekalian, jadi kalau kita bagi jadi sistem perkemian itu kalau kita bagi sistem perkemian bagian atas dan bagian bawah. Ya. Kalau bagian atas biasanya itu yang dimaksud adalah ginjal dan ureter. Ya. Kalau saluran sistem saluran kemih bagian bawah itu biasanya maksudnya adalah vesika urinaria dan uretra. Ya, paham ya? Jadi bagian kalau kita bagi dua ya, bagian atas, bagian bawah. Bagian atas itu ginjal dan ureter, bagian bawah adalah vesika urinaria dan uretra. Ya. Nah ini di sini ya aliran reflux ini itu bisa disebabkan karena gangguan penyumbatan saluran kemih bawah. Ya. Maksudnya bisa ada batu, bisa ada batu di vesika urinaria atau ada urolit di uretranya, atau karena gangguan persarafan di mana vesika urinaria ya sehingga kontraksinya kurang ya. Nggak ada apa akhirnya timbul reflux ya, aliran balik urin ya. Nah, penyebab lainnya adalah karena penyakit neurogenik. Jadi ini seperti sudah ketahui bahwa fungsi ya daripada vesika urinaria kan diatur oleh saraf ya, terutama saraf cabang-cabang saraf dari mana? Dari lumbar ya. Ya, dari vertebrae lumbaris. Saya nanti ingat-ingat kan di anatomi ya, di vertebrae. Jadi inervasi ya, inervasi jadi persarafan dalam sistem perkemian itu kalau tidak salah itu dari vertebrae, cabang-cabang saraf dari vertebrae lumbaris. Ya. Kalau itu ada gangguan kecetit, ya misalnya kena trauma, kena apa sehingga gangguan dari sarafnya itu, maka nanti itu juga akan berpengaruh pada kinerja vesika urinarianya, ya sehingga kerja persarafannya itu tidak optimal. Akibatnya proses pengeluaran urinnya juga terganggu, ya paham ya? Karena terganggu gitu, maka urin itu tertahan di dalam vesika urinaria, ya akibatnya naik ke atas ke reflux ya, reflux terus ke atas, ya. Yang ketiga adalah yang keempat adalah penyebabnya ectopic ureter, ya. Jadi yang dimaksud ectopic ureter itu adalah ureter yang tidak bermuara pada tempat aslinya. Paham ya? Kan ureter itu kan bermuaranya di bagian trigonal dari vesika urinaria. Ini anatominya ya.
Jadi ureter itu akan bermuara di bagian trigonal vesica urinaria. Ada dua ya, yang kanan yang kiri. Tetapi karena ureternya tidak bermuara di ini, di vesica urinaria, bisa jadi bermuara di tempat lain, di vagina ya, di uretra ya, dan lain-lain. Maka itu yang disebut kita ektopik ya. Jadi ureter tidak bermuara pada tempat semestinya. Ya, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Nah, ini. Jadi tadi ya bilang biasanya saudara sekalian, kalau ada penahanan pembuangan urin ya, dari reflux ya, aliran ke atas, itu menyebabkan predisposisi terhadap pyelonephritis. Ya. Kenapa? Karena biasanya urin yang terlalu lama itu kan agak pekat. Ya. Urin itu korusif ya. Ya. Jadi urin itu keras, yang mudah melukai sel epitel ini ya, epitel dari vesica urinaria atau apa ya, itu mudah sekali korusif ya. Karena nanti kalau sudah luka, itu maka tentu akan datang infeksi sel sekunder. Ya, sudah mulai ini. Jadi kalau itu berlangsung lama sampai menimbulkan korosi, ya, ada luka pada sel epitel, terutama dalam ginjal itu kan naik ke atas. Nah, ginjalnya juga akan mengalami, ya, apalagi nanti tularan dari infeksi bagian bawah ya. Jadi disebut pyelonephritis, bagian pyelonnya, bagian organik. Ya. Biasanya memang gitu sudah sehat, kalau terlalu lama nanti timbul infeksi. Ya, diagnosisnya sudah sekalian, ini agak susah karena memang ini gangguannya di bagian dalam, ya, di bagian bawah antara ureter dan vesika ya. Karena itu harus digunakan kontras radiografi, ya. Sehingga kelihatan nanti gangguannya dengan kontras radiografi, apakah ada kulit, apakah ada gangguan keradangan, ya, apakah ada dan lain-lainnya akan kelihatan hasil fotonya itu. Terapinya tentu sudah sekarang itu harus diberikan antibiotik, ya. Jadi harus diberikan antibiotik karena ini cenderung nanti ada infeksi, ya. Cenderung menyebabkan adanya infeksi sekunder, ya. Jadi kalau ini terlalu lama urin di sini ya di dalam ureter vertikal, maka dia akan naik ke atas, setelah membawa bakteri ya, karena itu langsung diberi obat antibiotik, ya. Kemudian terapi berikutnya yang mengurangi ini, ya. Ini dihilangkan ya, dari disposisi ini dihilangkan, kausal istilahnya, ya. Terus kemudian berikutnya ya, nanti diberi obat yang lain ya. Jadi yang penting itu kausal dulu ya, kausal. Jadi di samping ini terhadap etensinya juga terhadap kausalnya. Ya. Nah ini saudara kalian. Jadi kita jelaskan lagi. Ini yang normal, ini yang alami dari plakter. Ini, jadi secara normal urin ya, dari ini kan pembentuk urin ya. Kemudian pembentuk urin, kemudian urinnya dibuang melalui saluran kemihnya ureter, vesica urinaria, dan nanti di sini ada uretra ya. Nah, saudara sekalian, ini nampak bahwa ureter itu bermuara di bagian trigonal ini. Ya, ini trigonal ini. Jadi ini bermuara sini, yang satunya di sini. Di sini ada sphincter ya, di sini ada sphincter yang mengatur keluar masuknya apa? Mengatur masuk dan menutupnya ini urin masuk ke vesica urinaria. Tetapi sudah sekalian, karena kejadian seperti tadi ya, ada penyumbatan praktis. Nah, karena ada penyebab-penyebab seperti tadi ya, di sini ada peradangan, ada kuroli di sini mungkin, maka ini akan terjadi bendungan. Ya, ya nampak ya. Jadi di sini kecepatan pengeluaran pemasukan urin ke dalam ini terganggu. Ya, akibatnya terjadi bendungan di sini. Ya, sebaiknya apa? Ini mengalir ke atas kembali dari plak ya. Nah, tergantung dari parah tidaknya nanti ini akan mempengaruhi kerusakan di sini. Ya, kalau segera ditangani maka ini akan segera. Tapi kalau di dalam lama ini bisa gagal ya, bisa gangguan ginjal permanen. Ya.
Ya, inilah kira-kira gambarannya. Jadi normal ureter itu belum ada di trigonal ini, ya. Tapi nanti ada ektopik, ya. Jadi nanti ada ektopik ureter. Nah ini sudah sekalian kira kalau bentuk grade-nya mulai dari paling ringan sampai paling parah. Ya. Jadi kalau tipe pertama itu hanya refleksnya sampai di sini, nggak sampai ke atas. Jadi ngambilnya cuma sini, tapi nanti lama-lama hilang, ya. Karena bergantung dari kerusakan di dalam junction tadi, ya, sambungan tadi. Tapi kalau ini yang kedua ini sudah penuh ya, yang ketiga, tapi belum mempengaruhi ini, ya, belum mempengaruhi apanya bagian pelvisnya. Ini sudah mengalami pelvis dan ini sudah buka, ya. Dan ini sudah semua jaringan yang sudah rusak. Kalau ini sudah hidronefrosis, ya, sudah ada atrofi, ini sudah jaringan fungsionalnya rusak semua di sini. Ya. Ini bisa gagal ginjal. Ya. Ini kalau melihat proses kejadiannya. Nah, ini sudah sekalian yang tadi disebut ektopik ureter, ya. Jadi ureter yang tidak bermuara pada tempat semestinya tadi yang trigonal tadi, ya. Ya. Ini tadi ureter normal bermuara di trigonal tadi, saya tunjukkan di gambar tadi, ya. Tetapi biasanya bisa jadi dari kongenital, secara kongenital itu sejak lahir itu tidak bermuara atau bermuara di luar fisikal, ya. Yang tadi loh, yang trigonal tadi loh. Jadi memuaranya tidak di situ, ya. Pada anjing betina bisa di badak, di uretra, ya, bisa di badak. Dan pada terus vagina dan uretra. Tapi pada anjing jantan biasanya pada uretra, ya. Karena untuk ininya ya, nah, untuk apa? Karena untuk sigmoidnya itu bentuk seperti angsanya kan biasanya anunya di situ obstruksinya, ya. Jadi nanti kita ambil dari gambarnya aja, ya. Nah, jadi pada ektopik ureter itu biasanya sphincternya tidak ada. Tadi saya sebutkan, jadi pada ujung di trigonal itu ada sphincter, terus ada valve, ada katup, ya, yang mengatur keluar masuknya urin tadi. Ya. Lagi banyak karena sphincter tidak ada di ini daerah ektopik ini. Lagi banyak nggak ada ini, nggak ada aliran, ya. Sphincter nggak ada yang ngatur keluar masuknya, akhirnya keluar terus, ya. Terus jadi maksudnya keluar itu kan itu maksudnya kalau ada luar gini, tapi karena tidak ada sphincter ini mengalir terus ke atas. Ya. Nah ini tadi saya sebutkan itu predisposisi terhadap kemungkinan infeksi, ya, ginjal, ya, kalau naik ke atas. Nah, saudara sekalian, gimana anamnesisnya? Anamnesisnya itu biasanya bergantung pada tadi muaranya di mana, ya. Tetapi biasanya saudara sekalian yang umum adalah inkontinensia urin sejak lahir. Ya. Jadi maksudnya inkontinensia itu beser, ya. Jadi urin itu tidak terkontrol, ya. Keluar urin terus, ya. Jadi nggak ada yang rem, ya. Karena memang dia nggak bisa direm karena tidak melalui sphincter tadi. Paham, ya? Jadi berkucing terus di mana-mana, beser, ya. Tahu beser, ya. Karena memang nggak bisa direm karena tidak ada apa sphincter tadi. Ya. Dan bila mengenai dua-duanya, maka fungsinya tidak normal. Ya, itu tadi pertama itu. Ini karena kejadiannya ini biasanya apa sejak lahir, kongenital. Ya, karena itu kejadian inkontinensia itu terjadi sejak lahir. Ya, beser sejak lahir sudah beser. Ya. Jadi bisa kemungkinan karena adanya ektopik. Ini dari anamnesis. Tapi nanti pada saat palpasi itu ternyata fisika urinnya tidak pernah terisi, ya. Kalau sudah sekalian, ya, tidak pernah terisi urin, ya. Karena memang dia kan ujungnya tidak masuk di sini, masuk di tempat ini, terus vagina atau uretra, ya. Sehingga ketika dipalpasi, fisikanya itu terasa kosong, nggak berisi, ya. Paham, ya? Karena urinnya nggak pernah masuk di sini, gitu. Tapi inkontinensia tok itu, ya. Nah, nanti sudah sekalian itu lebih jelas lagi kalau diadakan endoskop, ya. Jadi pada misalnya kalau terjadi terjadi ektopiknya terjadi, muaranya terjadi di vagina, ya, maka dengan endoskopi, ya,
pemeriksaan endoskop itu dijumpai loritism abnormal, ya, dari baginya. Dan sekarang lebih anu lagi dengan pemeriksaan radiografi, ya. Dengan pemeriksaan radiografi itu akan kelihatan ya di mana dia muaranya, apakah muara di uretra, di vagina, di uterus, nanti akan kelihatan. Ya. Nah, terapi tentu juga tidak ada jalan lain, operasi di reposisi, apa namanya? Ya, di reposisi ya, dikembalikan ke tempat semula, ya, walaupun agak susah, ya, mengembalikan ke fisikal uriner kayak tadi, ke trigonal, ya, walaupun agak susah, ya. Nah, ini gambarannya sekalian, ya. Jadi ini yang normal ini tadi kan, tinggal masuk ke bagian trigonal, ya. Jadi bagian trigonal. Terapi oleh satu sebab karena yang dikenal dengan ektopik, ya. Ektopik ureter, jadi karena dia nggak bermuara di ini, akibatnya ini nggak pernah terisi, ya. Fisingannya nggak menurut, sehingga waktu dipalpasi itu kempes, ya, tidak mengalami distensi, ya. Dan ini yang menyebabkan tadi inkontinensia urinia, ya. Jadi beser karena netes terus, ini keluar dari sini terus, ya. Jadi beser terus, ya, itulah jalannya. Nah, ini gambaran ini, ya, skematis. Ini bermuara di uretra, ya, harusnya di sini tapi bermuara di uretra langsung, ya. Sehingga urin netes terus di sini terjadi beser, ya. Nah, itu penyakit-penyakit pada ureter. Kalau ada pertanyaan langsung aja tanya, ya, supaya bisa selesai. Kemudian kita turun lagi pada penyakit-penyakit. Kami bawa sekarang pada fisika urina, ya. Fisika urina, ya. Yang pertama adalah apa yang dikenal dengan paten uratus, ya. Jadi paten uratus ini adalah uratus yang paten, jadi yang mestinya uratus ini ketika lahir nggak ada, tapi masih ada paten, maksudnya masih ada uratus. Padahal ini uratus kan pada masa janin, ya, pada masa apa, bayi, ya, bukan bayi, apa namanya, fetus, ya, waktu dalam kandungan. Tapi ketika lahir ini harusnya habis, hilang. Tapi ini masih ada, ya, masih ada. Ini. Jadi, nah ini uratus itu sebenarnya saluran yang menghubungkan lumen vesikalnya dengan alam dois fetus. Barangkali alam dois fetus apa, cairan apa, ketuban, ya kan. Kalau di dalam kandungan itu kan urin nggak usah dibuang kan, dibuang, makanya ditampung di dalam alam dois, ya kan. Ya, ini yang membuat itu adalah salurannya adalah uratus, jadi yang menghubungkan lumen vesikal urinaria dengan alam dois fetus melalui pusar, pusar, ya, melalui pusar, ya. Jadi melalui pusar masuk ke tampung di dalam alam dois, ya. Mungkin kalau nggak salah cairan ketuban itu, ya. Jadi semua hasil-hasil selama dalam kandungan kan ditampung di dalam itu, ya, dalam, kan belum berfungsi itu maksudnya, ya, karena PCB-nya belum berfungsi. Nah, tapi itu dalam perjalanan tadi yang saya sebutkan apa, yang saya sebutkan setelah dilahirkan harusnya hilang uratusnya, ya, tapi masih ada, ternyata masih ada. Dan kalau dilihat kejajarannya ada 4 tipe. Jadi tipe 1 nanti lebih jelas digambarkan dengan gambar, ya. Jadi tipe 1 itu menyebabkan iritasi kulit besar, ya. Jadi menyebabkan sistitis dengan jadi radang dari apa? Fisika uriner yang ringan, ya. Kemudian tipe yang kedua ini sistitis kronis, ya. Ini yang biasanya karena bentuk divertikal. Jadi ini menyebabkan stasis urin sehingga terjadi infeksi terus-menerus, ya, persisten, ya, atau pembentukan kulit dan kulit. Karena di sini ada apa itu? Ada pengeluaran urin itu tidak tuntas, ada penahanan urin di dalam divertikel, ya. Sehingga bisa jadi nanti infeksi terus-menerus dan membentuk kalkuli, ya. Dan biasanya kalkuli itu terbentuknya dari ini juga karena infeksi, kan, karena produkton epitel kemudian mengeras menjadi kalkuli, ya.
Kemudian yang ketiga itu infeksi persisten. Ya. Jadi ini yang biasanya ininya patennya itu ada di bagian umbilicusnya. Ya. Sehingga infeksi persisten umbilicus membengkak terus nggak sembuh-sembuh. Ya. Nah, itu. Yang tipe keempat itu, jadi ini biasanya tidak ada infeksi dan tanda jika kista ini ada tertutup kista ya, jadi membentuk kista. Jadi ketika ini harus menutup, sebagian tidak menutup, terbentuk kista. Nanti ini akan jelas dijelaskan dengan gambar ya. Dan diagnosanya tentu dengan pemeriksaan klinis ya, terutama nanti dengan bisa juga dengan dengan gejala ya, dengan dilihat gejalanya dengan foto ronsen ya. Nah, ini ya. Dan terapinya itu tentu operasi sudah sekalian. Jadi ini harus dihilangkan rakusnya. Ya, harus dihilangkan ya, karena ini harusnya tidak paten, harus hilang dan saya sampaikan begitu lahir ini harus hilang, guys. Tapi ternyata ini masih ada. Ya. Nah ini ada 4 tipe ya yang mungkin bisa terjadi. Nah ini sudah sekalian. Ya. Ini adalah yang disebut dengan ini urakus. Ya, ini adalah umbilicus ya. Kemudian dibuang ke sini kan ke alam ya. Nah ini sudah kan, ini ya ini harusnya ini kan masih dalam masa kandungan ya. Harusnya ketika dilahirkan pelan-pelan menutup. Ya, inilah ini menutup. Ini menutup dan ini juga menutup semuanya. Harus menutup semuanya. Ya. Kalau masih ada sisa-sisa ini makanya disebut apa? Paten urakus. Jadi urakusnya masih ada, harusnya enggak ada. Jadi ini nutup semua. Ya. Nah, ini nanti fungsinya diambil oleh ketika lahir ya. Nanti fungsi dari urakus ini, pembuangan ini diambil oleh ini ya, uretra ya, suksi. Ya. Nah ini tadi ya, jadi 4 tipe. Ya. Ada 4 tipe yang tadi saya sampaikan tadi. Ya. Yang pertama adalah ini ya, ini yang bentuk sistitis ringan. Ya. Jadi selalu ini utuh ya, nggak hilang sama sekali. Ya. Sehingga Pak Saudara sekalian di sini itu di umbilicusnya di pusarnya itu sering bau kesing, ya. Sering di sekitarnya ini apa, ada endapan-endapan kristal-kristal kulit. Ya. Di sini ada di sekitar pusarnya itu. Ya. Jadi selalu mengalami sistitis karena ini ada hubungan keluarga. Ini jadi masih ada kembali. Ya. Bentuk yang kedua tadi yang bentuk sinus ya, bentuk sinus ini yang menyebabkan umbilicus persistent. Ya. Ini, ya. Jadi ini ada infeksi umbilicus yang terus menerus nggak sembuh-sembuh ya. Ya, karena ini selalu mengandung semangat ada memberikan kesempatan untuk berkembangnya kuman-kuman ya. Ini sudah menutup benar, sudah sempurna, tapi di sini ya di sekitar umbilicusnya ini yang menyebabkan umbilicus persistent itu tadi. Yang bentuk yang ketiga adalah di vertikal ini. Ya, di vertikal ini harusnya nutupnya begini. Ini tadi yang saya menyebutkan yang disebutkan tadi gejalanya adalah sistitis persistent. Ya. Infeksi terus karena ngantong di sini. Nah, kalau sering terjadi infeksi bisa jadi nanti bentuknya kalkuli. Ya. Bisa bentuk kalkuli di sini. Ya. Ini bentuk kalkuli. Dan bentuk yang keempat adalah kista. Ya. Kista. Dia sudah bentuk baik, tapi dia di tengah-tengah itu bentuk kista. Ya. Jadi inilah 4 tipe paten urakus ya. Jadi harusnya hilang ketika lahir tapi masih ada sisa. Ada yang bentuk, ada yang bentuk sinus, ada yang bentuk di vertikal, ada yang bentuk kista. Ya. Inilah 4 kemungkinan dari model-model paten urakus. Nah berikutnya adalah sistitis ya. Sistitis tahu ya, peradangan fisika, namanya aja is ya, kalau is pasti infeksi ya. Biasanya ini kuman-kuman ya, kuman-kuman E. coli ya, Escherichia coli, Proteus, Pseudomonas dan lain-lain ya.
Jadi seperti tadi ya, jadi eh, urin kalau terlalu lama tinggal di dalam saluran tertentu itu bisa berdiskusi terhadap adanya infeksi sekunder ya, oleh kuman. Ya. Kausanya sudah sekalian ya, tahu ya kausanya. Penyebabnya bisa karena infeksi ascendens, ya, tahu ya ascendens. Infeksi dari atas, ya, bisa berasal dari nefritis, ya, bisa berasal dari ureteritis. Paham ya? Paham ya? Jadi karena dia infeksi turun masuk ke bawah ke vesika urinarnya menyebabkan infeksi di vesika urinaria ya, dari atas. Tapi bisa juga dari descendens, ya, dari uretritis, radang dari uretra, ya, karena bendungan, ya, karena ada dulu, karena ada obstruksi uretra, ada infeksi, ini aliran baliknya kan bawa kuman itu masuk ke vesika urinaria, sehingga timbul cystitis descendens itu ya, penyebabnya descendens. Bisa juga karena hematogen, melalui aliran darah ya. Apa yang misalnya bakterinya ya, bisa karena ya pokoknya kuman-kuman yang beredar penularan melalui sirkulasi darah ya. Dan yang keempat bisa juga karena infeksi ginjal, prostat dan kuman ya. Jadi ini bisa menyebabkan cystitis ya. Jadi sebagai predisposisi itu adalah stasis urin ya. Jadi hati-hati sekalian. Jadi urin itu nggak boleh terlalu lama stasis ya, nggak boleh terlalu lama diam di dalam saluran perutnya. Ya. Harus segera dikeluarkan. Ya, karena sifatnya tadi yang korosif ya. Kalau sudah korosif itu mudah terkena infeksi sekunder. Ya. Bisa juga karena trauma. Ya. Trauma dari kusuri ya, kencing manis. Ya. Biasanya kalau pada ini selalu ini kalau ada infeksi susah ya disembuhkan kalau pada penderita diabetes ya, kan susah ya. Bisa juga kan adanya kalkuli ya. Jadi ini semua menyebabkan kalkuli ini ada bentuk tajam juga sekarang, bisa melukai mukosa ya. Nah, kalau mukosa dari luka itu sudah berdistribusi terhadap infeksi sekunder ya. Simptomanya sudah kalian ya. Yang pertama serang uri ya. Serang uri itu apa ya? Serang uri itu posisi seperti mau urinasi ya. Tapi gak keluar, kadang-kadang keluar memang sedikit. Ya. Jadi kadang-kadang apa? Ini disebabkan kemungkinan karena tahu anyang-anyangan ya. Kalau pada manusia itu seperti anyang-anyangan. Panas di apa? Di perut bagian bawah. Jadi selalu aja ingin kencing gitu. Padahal itu sebenarnya karena urin yang pekat. Ya. Bisa jadi urin yang pekat di dalam fisika kemudian menyebabkan infeksi. Itu biasanya itu terjadi pada manusia ya. Ada orang-orang yang sering perjalanan jauh. Ya. Perjalanan jauh naik kendaraan umum. Ya. Nah, dia pikirnya supaya tidak kencing di jalan, nggak minumnya sedikit. Ya. Karena nanti kalau minum banyak di tengah jalan banyak kencing susah. Itu juga yang menyebabkan urinnya menjadi pekat dan kadang-kadang itu jalannya dia anyang-anyang itu. Ya. Kalau itu masih akut gampang sudah. Kamu minum yang banyak di trotoar ya, kalau sakit cari analgesik pada manusia ya sama mungkin itu nanti sudah hilang. Pokoknya di trotoar kalau sampai anget gas antibiotik. Ya. Jadi harus segera diencerkan di dalam di dalam fisika itu supaya itu normal kembali. Ya. Karena masih pekat juga akan mengganggu. Bisa juga menyebabkan pendarahan. Jadi hematuri ya, hematuri itu jika nanti dinding ya di dinding fisika urinaria itu ada pembuluh darahnya yang kecil ya sehingga bercampur darah. Dan piosistitis, jika pada piosistitis tahu ya kalau ini kumannya kebetulan pembentuk nanah ya maka akan dijumpai nanah di dalam urinnya. Biasanya kalau sudah ini timbul demam febris ya karena ada infeksi ya. Jadi sekali lagi ini biasanya kuman-kuman berbentuk nanah ya.
Dan biasanya saudara sekalian, kalau dengan palpasi itu ada penebalan fisika, ya. Apalagi kalau ada galguling, ya. Mudah-mudahan dengan analisa urin, ya, terutama dengan sedimentasi, ya. Jadi pemeriksaan sedimen, ya, analisa urin dengan pemeriksaan sedimen, maka akan dijumpai eritrosit, sel epitel, bakteri, ya, penyebab infeksi, dan torak, ya. Saudara sekalian, sel epitel yang dijumpai biasanya sel epitel fisika urinaria. Seperti saudara tahu bahwa saluran perkemian itu mempunyai bentuk sendiri-sendiri sel epitelnya, ya. Ginjal, ureter, ya, uretra, bentuk epitelnya beda-beda. Ya. Nanti setelah itu bisa dianalisa di lab, ya. Biasanya ada gambar-gambar di situ. Ini kalau misalnya sel epitelnya sel epitel fisika, berarti ini keradangannya terjadi di fisika. Ya. Kalau sel epitelnya uretra, berarti keradannya mungkin di uretra, kan gitu. Ya. Jadi dibandingkan dengan map dengan atlas yang ditempel di lab. Ya. Nah, terapinya tentu yang menghilangkan ini predisposisi, ya, supaya urin tidak stasis, ya, jadi ditahan-tahan, ya, harus ada minum misalnya. Jadi kalau ada ini, Pak, diobati dulu diabetesnya, ya. Karena ini biasanya membawa berakibat infeksi, maka diberikan antibiotik. Ya. Jadi biasanya saudara sekalian, antibiotik ini dites dulu ya biasanya, ya. Kalau dulu di praktikum di mikro, ya, di petri dish, ya, yang ada lubangnya bermacam-macam itu, ya. Jadi urinnya dikultur di situ, ya. Kemudian dicoba bermacam-macam antibiotik. Nah, yang paling efektif yang kita gunakan, ya. Tetapi saudara sekalian, kalau drug of choice-nya antibiotiknya pada saluran perkemian itu masih efektif menggunakan penisilin dan derivatifnya, ya, golongan penisilin dan derivatifnya. Jadi apakah ampicillin, apakah amoxicillin, apakah fluoxacillin, apakah fluoxacillin, dan sebagainya. Ya. Pokoknya derivat-derivat penisilin itu masih efektif untuk saluran infeksi saluran perkemian. Nah, berikutnya adalah tumor. Tumor saluran kemih. Tapi ini jarang sebenarnya, jadi jarang kejadiannya, dan kalau ada ganas, atau kejadiannya primer di fisikal, tapi jarang, ya. Gejalanya mirip sistitis kronis, jadi terus hematuria ini sering kambuh dan tidak responsif, ya. Jadi hematuria itu maksudnya kencing yang berkembang darah itu sering kambuh, tidak responsif, artinya diberi obat-obat hemostatika itu tidak mempan, ya. Itu saja. Jadi biasanya kalau hematuri, jadi misalnya ada perdarahan dalam saluran perkemian, itu diberi hemostatika misalnya, ya, anoroksil, ya, terus macam-macam lah yang untuk menghentikan perdarahan itu biasanya berhenti, ya, biasanya berhenti, ya 2-3 hari berhenti, ya. Tetapi ini diberi obat itu pun yang paling baik tidak pernah berhenti perdarahan, karena memang penyebabnya adalah tumor, kan, ya, nggak akan berhenti kecuali kalau tumornya dihilangkan, ya, gitu, maksudnya tidak responsif. Jadi dulu waktu saya masih lanyar-lanyaran ini, lanyar-lanyaran asisten di klinik, ya, tahun 70 80-an, 2006, ya. Kita punya pasien punyanya anjing Herder, punyanya pabrik kopi Japanan itu. Pabrik korek api, bukan kopi, korek api. Dulu sudah sekalian belum ada korek api yang gas, belum ada. Yang ada tuh yang banyak tuh yang gas tuh, yang di pentolan itu ada. Dia itu baru membeli, orangnya memang suge, ya, baru beli anjing herder, ya, AGJ, anjing gembala Jerman. Jadi itu besar sekali, itu baru ngimpor dari Jerman. Kemudian datang tiap minggu sini, datang tiap minggu tuh mesti keluarnya hematuri, ya, keluarnya hematuri. Jadi kencing darah terus diobati, balik lagi seminggu, tapi setelah 3 minggu tuh mati, ya.
mati. Ternyata setelah diotopsi itu ya, kita kan waktu itu masih terbatas ya, belum punya ronsen, belum apa, masih baru FKH baru berdiri ya, kliniknya baru dibangun ya. Ternyata memang ada apa itu, ada tumor ya, tumor di fiskalnya. Karena itu kan ketika itu diobati seminggu lagi kamu, diobati lagi terus sampai ternyata matinya. Apa setelah kita telusuri ternyata memang anjing itu menjaga gudang, ya. Menjaga gudang itu yang bahan-bahan kimia untuk campuran korek itu. Ya mungkin anjingnya itu yang sering menjilat-jilat itu, zat-zatnya itu. Ya lama-lama keracunan timbul di gangguan di fisiologinya. Jadi sekali lagi maksudnya tidak responsif itu diberi obat yang menghentikan pendarahan tidak tepat. Ya. Karena memang penyebabnya bukan pendarahan ini, tapi karena nah, ini sekalian jadi dengan palpasi tentu ya, ada penebalan dinding fisikal. Bahkan bisa membesar fisikal tergantung dari tumornya. Sulit sekalian ya, sulit ya. Walaupun bisa secara akademis bisa dinyatakan operasi, tapi susah, sulit. Ya ini kira-kira ini pada ya. Ini gambarannya saja. Jadi misalkan pada ginjal ya, ini diganti gantung kemih sama stadiumnya. Sudah, kalau sudah apa kanker atau apa itu ya sama ya. Jadi kalau stadium 1 itu masih belum separuh, stadium 2 sudah separuh organ ya, stadium 3 itu sudah masuk ke pembuluh darah ya. Dan kalau sudah stadium 4 masuk ke jaringan limfe ya, ke jaringan ke saluran getah hening ya, itu sudah stadium 4. Kalau sudah masuk ke saluran getah hening ya. Nah, ya, ini sudah sekalian, berikutnya adalah urolithiasis. Ini justru yang paling banyak sudah sekalian, terutama pada kucing ya, pada kucing. Seperti kemarin saya sampaikan pada flu ya, urolithiasis sering dijumpai pada kucing, terutama kucing impor ya, jelas. Ya. Kalau kucing kampung, kucing lokal itu jarang ya, jarang. Karena dilepas bebas, ya, minum bebas, terus kucing bebas. Kalau ini bisa sampaikan kemarin pada kucing itu kan mudah stres ya. Ini menyebabkan salah satu penyebab dari urolithiasis ya. Ya, pada anjing betina itu sering pada fisikal ya, sedangkan pada anjing jantan dan fisikalnya dan uretra. Ya sering pada uretra pada anjing jantan ya. Karena secara anatomis, ya, bentar ya Pak, minum sebentar ya.
Terima kasih sudah sekalian. Kita lanjutkan ya. Jadi sekali lagi, urolithiasis adalah terbentuknya batu di dalam saluran kencing. Ya. Pada anjing betina itu sering pada PU, sedang pada uretra terutama. Ya. Karena secara anatomis dia kan bentuknya seperti sigmoid. Jadi yang sering itu karena alirannya kan terganggu sehingga sering terbentuk urolit di daerah itu. Nah, ini sering terjadi pada ras tertentu ya, pada umur 6 tahun ya. Sedangkan kalkuli itu adalah batunya. Jadi bentukannya urolit. Kalkulinya itu jenis batunya itu ya, bisa bentuk fosfat, sistin, uran, dan oksalat ya. Jadi ada biasanya dinominasi oleh 4 ini ya, dan gabungannya ya, fosfat, sistin, uran, dan oksalat. Ya. Dan yang sering sudah sekalian, jadi gejalanya itu sering mixi ya, sering kencing ya, terus tenesmus, hematuri, terutama kalau batunya itu bentuknya tajam, ya, bentuk seperti struvit ya, seperti karang itu sering melukai. Nah, itu biasanya sering menyebabkan luka ya, luka akhirnya berdarah pada hematuria. Ya. Tenesmus itu ngeden ya, jadi karena memang dia berusaha menuntaskan urinnya, ya, karena urinnya tidak tuntas, ya. Makanya sering mixi dan tenesmus. Karena masih ada sisa-sisa terbendung ya. Bisa juga terjadi inkontinensi ya, BSR yang tidak terkontrol ya. Kemudian sistitis tidak responsif ya. Maksudnya tidak responsif itu tadi kalau ada infeksi biasanya diberi antibiotik itu kan bisa tuntas ya, bisa hilang ya, diberikan antibiotik ya. Tapi ini tidak sembuh-sembuh karena memang penyebabnya bukan karena infeksi ya, jadi tapi karena batu, karena kalkuli. Kecuali kalau ini dihilangkan baru diberi antibiotik baru ada responnya. Kemudian ada batu-batu dalam fisika. Jika terjadi obstruksi uretra, ya, jadi kalau jadi bendungannya di dalam uretra, maka tentu fisika urinarianya itu akan membuka, mengalami distensi, ya, karena urin tidak bisa dikeluarkan melalui uretra, sehingga tertampung di dalam fisikanya. Ya. Dan ini sudah sekalian, kalau tidak segera ditangani, akan terjadi apa tadi reflux ya, ada aliran balik urin itu ke atas ya, jadi bisa mengganggu fungsi junction tadi uretro apa fungsi itulah junction antara ureter dan fisika ya, jadi fisika urinari kan ada. Nah kalau ada distensi terus menerus maka itu urinnya akan reflux ya, ke atas, bisa timbul melukai, mengganggu ginjalnya, bisa urinia ya. Ini termasuk urinia yang post renal ya. Maka urinnya itu akan menumpuk terus lama-lama merusak ginjal. Dan ini nanti akan menyebabkan ke gagal ginjal ya. Karena itu ini kausa-kausa ini harus segera terutama ini ya, harus segera dihilangkan ya. Ya diagnosisnya tentu dengan memasukkan kateter. Dengan kalau kebetulan itu obstruksinya terjadi di uretra, maka dengan kateter itu akan kerasa ya. Jadi ketika kita memasukkan kateter, itu akan berhenti notot ya. Dia akan kelihatan ya kalau ada misalnya di uretranya atau di fisika urinarinya atau penyumbatan di ujungnya itu di ujung dari fisika, maka akan kerasa kateter itu akan notot. Nah ini biasanya nanti ini dilanjutkan dengan pemeriksaan radiografi. Sehingga dengan demikian ketika kita memasukkan kateter itu akan kelihatan. Jadi bendungannya urolitnya tuh obstruksinya itu terjadi di bagian mana. Ya.
Dengan demikian maka kita akan tahu, oh ini di uretra, oh ini di hidung fisika, ya, dengan hasil radiografi. Karena itu nanti terapinya yang utama adalah menghilangkan obstruksi, ya. Jadi sudah sekalian, kalau misalnya obstruksinya masih di ujung fisika urinaria, ya, tadi sambungan antara fisika urinaria dan uretra, ya, misalnya biasanya batunya itu berhenti di situ karena aliran urin, maka kita bantu dulu dengan dicoba dulu dengan flushing, ya, flushing, ya. Jadi menghilangkan obstruksi dengan flushing. Jadi kita masukkan kateter, ya, kemudian kita bantu dengan spet, ya, spet, apa itu spet? Dengan spet yang diisi air banyak, terus ditekan keras, ya. Lalu kateter didorong, ya, sebisa-bisanya, mudah-mudahan itu urolitnya itu bisa lepas masuk ke dalam fisika urinaria, ya. Didorong aja, didorong sama air, ya, sama spet itu, ya, dengan keras sehingga obstruk urolitnya itu, kalkulinya itu bisa masuk ke dalam fisika urinaria ini. Ya, dengan demikian maka dia akan bisa kencing. Ya. Jadi pelan-pelan, ya, jadi mungkin sambil dikompres pelan-pelan sehingga urinnya itu bisa keluar melalui kateter itu. Kalau perlu kateternya dibiarkan, ya, dibiarkan sampai sembuh, sambil kita memberikan obat-obat yang bisa menghancurkan batu misalnya. Jadi biarkan aja, kan menjadi apa? Kateternya itu dijahitkan di anusnya, difiksasi di situ, sehingga urin keluar langsung dari fisika urinaria sambil mencari obat-obat penghancur batunya. Ya. Nah, nanti kalau sudah sembuh, baru kita lepas. Ya. Tetapi sudah sekalian, kalau memang itu kompleks, ya, jadi memang susah di kateter, mau nggak mau harus dioperasi, ya. Dan kalau misalnya mau terlalu susah dengan ini, dioperasi. Ya. Yang jelas utamanya adalah menghilangkan obstruksi. Kenapa sudah sekalian? Kalau ini terlalu lama itu bisa menyebabkan uremia. Sedangkan uremia ini nanti berakibat dalam perjalanannya kalau tambah parah bisa menyebabkan gagal ginjal. Ya, itu bisa. Jadi sekali lagi harus menghilangkan obstruksi. Dan tentu, ya, karena ini biasanya menyebabkan ini infeksi, adanya datang infeksi sekunder, tentu diberikan antibiotik, ya. Nah, ini tentunya kalau ini pada ginjal ini, ya. Jadi batu-batu seperti tadi ini batu-batu kecil-kecil, ya, banyak. Ya, sama. Jadi ini sudah sekalian. Jadi seperti tadi bentuk sel epitel, ya. Kalkuli atau mempunyai bentuk sendiri-sendiri. Ya. Jadi nanti di lab itu biasanya ada atlas, ya. Saudara tinggal mencocokkan dari analisa urin, sedimennya itu, ya. Jadi bentuk ini apakah kalkuli asam urat, apa fosfat, apakah kalsium oksalat, ya, dan sistem dan macam-macam. Jadi mempunyai gambar sendiri-sendiri, bentuk sendiri-sendiri. Jadi pada analisa urin nanti saudara bisa melihat ini, ya, dari proses sedimentasi. Nah, sekarang ini yang penting pencegahannya sudah ada. Jadi, pada anjing itu ada dua macam sekarang. Ini secara pengulangan, ya. Ada yang disebut dengan kalkuli primer dan ada juga disebutkan kalkuli sekunder. Jadi kalkuli primer itu terjadi karena adanya gangguan metabolik. Ya, gangguan metabolik ini biasanya ada kaitannya dengan metabolisme asam urin dan pirimidinnya di sel inti sel. Ya. Tapi ini biasanya ada keadaan secara genetik, ya, tidak mutlak, ya. Kadang-kadang orang walaupun nggak apa-apa, hewan nggak apa-apa, tapi ada hewan tertentu yang mudah sekali membentuk batu-batu karbohidrat, ya, karena gangguan kelainan genetiknya, ya. Ini maksudnya terjadi secara primer, ya. Kalkuli primer itu biasanya terjadi karena kelainan metabolik, kejadiannya pada pH asam. Jadi beda pada pH asam tanpa adanya infeksi.
Sedangkan kalkuli sekunder itu malah terjadi karena infeksi. Yang sekunder ini loh. Ini kebalikannya terbentuk pada pH basah. Ya. Jadi ini kalau urin basah itu infeksi kuman itu berkembangnya cepat sekali. Ya. Sebaliknya pada ini secara metodologi kalau urin asam itu cepat sekali. Ya. Dan ini sekalian pada pencegahannya. Jadi ya pada kalkuli fosfat ya. Kalau saudara nanti misalnya ketika dalam pemeriksaan analisis urin ya di itu menjumpai adanya kalkuli fosfat. Maka ini fosfat ini kan dibentuk oleh infeksi ya. Ini termasuk kalkuli sekunder ya. Fosfat termasuk kalkuli sekunder. Karena itu harus diberikan antibiotik. Ya. Diberi antibiotik untuk memberantas infeksi. Kemudian yang kedua adalah diberi urinary acidifier, ya. Jadi urin diasamkan, ya, di bawah ini. Ini maksudnya apa? Supaya ini kan dia berkembangnya kan pada suasana basah, ya, pada suasana basah. Tetapi makanya dibuat pada suasana asam, ya, supaya ini untuk mencegah ya. Sebentar saja. Keluar Tuhan, yang besar keluar Tuhan. Jadi saya lanjutkan ya. Jadi yang pertama ini karena terbentuk karena infeksi maka harus diberi antibiotik. Kemudian urinnya diasamkan dan diberikan diuresis ditingkatkan ya. Jadi diberi diuretika ya. Supaya ini membantu membuat urin itu encer ya, sehingga mengurangi jumlah infeksi, jumlah kuman ya. Kemudian hindari stasis urin secara umum ya, supaya urin tidak tertahan dan hindari makanan yang meningkatkan pH ya. Karena ini akan berkembang pada pH yang meningkat. Ya, jadi sekali lagi infeksi terjadi dengan pH basah. Karena itu diasamkan. Sebentar ya, sebentar. Oke, maaf ya, karena ada kucing diganggu kucing lain anak-anak. Oke. Sekarang tadi kalkuli basah, sekarang kalkuli sistem ya. Jadi sistem ini termasuk kalkuli yang primer ya. Jadi ini karena kelainan metabolisme, karena itu dikurangi diet protein hewani. Ya. Kenapa? Semakin banyak protein hewani itu semakin banyak inti ya. Di sel kan semakin banyak ya. Pokoknya ini prinsipnya dikurangi makanan-makanan yang banyak mengandung sel inti ya. Dan ini biasanya kaitannya dengan metabolisme sel urin dan pirimidin ya, terbentuknya. Kemudian supaya ini kan terbentuknya dalam suasana asam ya. Berbeda dengan infeksi suasana basah, ini suasana makanya
diusahakan pH-nya meningkat. Ya. Makanya diberikan natrium hidrokarbonat ya, untuk pH. Kemudian juga diberikan D-penisilamin. D-penisilamin bukan penisilin ya. Ini yang mengatur pH ya, pH dalam kulit. Ya. Jadi, sekarang kalau polyoksalat ya, jadi tidak ada yang spesifik kecuali mengurangi garam ya dalam diet. Ya. Campuran sudah sekarang, jadi bisa karena primer, bisa karena sekunder. Ya. Jadi karena kalau ini terutama ditujukan kalau kemungkinan terjadi sistitis. Ya. Sistitis ini kan biasanya membentuk apa itu? Membentuk kelkuli sekunder ya, ada infeksi ya. Sulfit ini yang sering sudah kalian ya. Sulfit gabungan biasanya, gabungan dari bermacam-macam bentuk fosfat, karbonat ya. Jadi ini yang sering dijumpai pada kucing. Ya. Yang sering terbentuk itu permukaannya ada yang halus, ada yang kasar. Ya. Yang kasar seperti karang gitu ya. Sehingga kalau melewati saluran kencing bisa berdarah, ya. Bisa hematuri tadi. Nah, berikutnya adalah trauma kandung lemak. Ya. Trauma kandung lemak. Ya. Jadi namanya aja trauma ya. Jadi benturan, bisa karena benturan, ya, karena tusukan, karena berejam, karena pekerjaan yang berlebih ya pada saat partus ya, sehingga mengenai kandungan minyak ya. Dan ada karena obstruksi saluran kemih bawah ya, karena apa di uretra misalnya. Bila lesi berupa komplusio ya karena benturan bisa terjadi ada perdarahan di dalam kandung benih ya, sehingga menyebabkan hematuri. Bila terjadi misalnya robek, ruptur, maka jalannya itu hewan itu akan kelihatan seperti jalannya kaku ya, akan dibuka kaku ya, abdomen terangkat ya. Jadi tanda ini timbul 2-3 hari setelah ruptur. Jadi maksudnya ini kalau sudah 2-3 hari biasanya muncul tanda-tanda karena itu ini harus segera ditangani. Ya. Dan diagnosisnya sudah jalan pada pemeriksaan klinis dan dengan palpasi ya, tentu ya, kalau misalnya ruptur nggak ada isinya berarti fisikal. Biasanya kalau di palpasi sakit ya, kalau bukan kondisi fisikalnya dia. Kemudian dari pemeriksaan darah ya terhadap adanya deposit dan bone ya, dan dikonversi secara radiografi. Ya ini jadi ada infeksi dan fisikal. Nah ini terapinya, pertolongannya ya. Jadi yang pertama kalau tidak ada ruptur ya, jadi cukup diberikan antibiotik dan urinary acidifier ya, untuk menghindari adanya tadi infeksi ya, supaya tidak terbentuk kalkuli sekunder ya. Jadi sehingga bisa terjadi hematuri berat ya. Jadi biasanya diberikan ya, kateter, dimasukkan kateter, kemudian kita suntikkan ya, kita semprotkan dengan NaCl glycerin dingin ya. Maksudnya ini supaya berhenti perdarahannya ya. Kemudian setelah bersih baru diberi antibiotika ya, melalui langsung ya. Jadi pertama dimasukkan air dingin, dikeluarkan, kasih lagi NaCl glycerin dingin sampai berhenti perdarahannya, lalu baru diberikan antibiotik ya. Tetapi sekarang bila terjadi ruptur itu harus dioperasi ya. Jadi itu dioperasi. Jika karena trauma operasi bisa ditunda. Tapi jika karena distensi itu segera dioperasi. Jadi biasanya karena trauma itu biasanya fisika urinarianya itu tidak terlalu tegang ya, tidak terlalu kaku misalnya. Jadi makanya bisa ditunda dengan dibantu barangkali dengan di kateter itu bisa sembuh ya. Tetapi kalau distensinya membesar sekali ya untuk mencegah adanya ruptur ya, maka biasanya kita dikerjakan itu yang seperti kemarin bisa sitosintesis ya, sitosintesis atau difungsi ya, jadi supaya tegangan di fisika itu berkurang ya. Ini maksudnya supaya tidak ruptur. Setelah itu baru ditangani dengan prosedur yang lain ya. Inkontinensi ya, bergeser tadi ya. Ini ya inkontinensi bisa itu tadi kan
Jadi penyebabnya secara komunitas bisa karena ektopik, karena uratus persisten, karena predisposisi terinfeksi dan infeksi. Jadi ininya biasanya terjadi secara komunitas. Tetapi bisa karena trauma ya, karena trauma di sphincter ya. Jadi biasanya bisa terjadi karena iritasi ya pada sphincter ya. Dan kelainan saraf, prolapsus fiskus intervertebral, terutama di bagian lumbar ya. Ini spinalis ya. Ini semua mengurangi kinerja dari persarafan. Kelainan endokrin sekalian ya, tuburohisterektomi itu biasanya kalau bisa terjadi setelah kita laksanakan ovariohisterektomi ya, karena perubahan perimbangan hormonnya, hormon endokrin. Sekalian penanganannya kalau kongenital harus dioperasi, ya. Karena kelemahan sphincter kita berikan obat-obat yang meningkatkan kinerja saraf, ya. Terus antibiotik ya untuk menghindari infeksi, ya. Dan kalau dengan saraf diberi insulin dan dengan mengosongkan vesikel. Ya. Jadi ini semua untuk menangani inkontinensia. Uretritis. Jangan kembali dengan ureteritis ya. Uretritis. Ya. Kadang dari uretra hampir sama ya, dengan sistitis ya. Jadi setelah uri ya, sering miksi dengan darah fraksi awal ya. Kita masih ingat ya. Jadi miksi fraksi pendarahan pada urin kalau fraksi awal itu bisa diduga karena uretra. Ya, pendarahan terjadi di uretra. Tetapi kalau bercampur rata itu bisa jadi pendarahan terjadi di ginjal. Tapi kalau pendarahan terjadi di akhir dari fraksi itu terjadi pada akhir dari urinasi. Pada awalnya normal, kemudian terakhir ada darah. Itu bisa diduga dari fisika urinari. Ya. Nah ini pada uretra, yaitu fraksi awal. Nah kadang darah menetes tidak berfungsi, ya menjadi apa? Karena memang ini kan inkontinensi ya, jadi karena darah itu menetes ya, karena itu sering terjadi pada kucing ya, kucing yang sudah agak lama yang datang ke klinik, membesar, kemudian dia tidak bisa kencing, tapi kalau dia terus netes darah ya, netes darah, netes saja. Wah itu sudah kelihatan kalau ini ada kalkuli biasanya. Ya. Setelah difoto ternyata oh betul, baru ditangani dengan kateter. Ya. Dan itu kalau terjadi obstruksi dimasukkan kateter, didorong ya, didorong. Dan untuk memberi kesempatan kesembuhan pada uretranya biasanya ini kencingnya itu langsung dilakukan dari fisika sehingga wingnya kateter itu dijahitkan ke sekitar anus. Kemudian supaya mengurangi rasa sakit ya, nyerinya itu diberi antispasmodik dan kortikosteroid untuk peradangannya. Dan diberikan antibiotika sampai infeksinya hilang ya. Dan sekali lagi biasanya itu didorong didorong ke depan, masuk ke fisika urinary, kemudian untuk memberikan kesempatan sembuh pada uretranya itu wingnya dari biarkan aja sampai sembuh 2-3 hari sampai betul-betul hilang ya obstruksinya itu penyebab obstruksinya dan baru dibuka. Nah itu penyakit-penyakit pada perkemian. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan genitalia. Ada pertanyaan sudah? Kalau enggak kita lanjutkan ya karena bahannya kayaknya agak banyak ya. Baik. Penyakit sistem genitalia bahan kecil ya. Jadi kalian ada beberapa penyakit yang terjadi secara kongenital tapi jarang ya. Dan bahkan ya selama di klinik itu nggak pernah dijumpai ya, nggak pernah dijumpai. Ya. Ada uterus unicornus, hermaprodit,
Jadi ada uterus unicornus mungkin pada hewan besar ya, pada sapi mungkin pernah dijumpai ya. Kita hewan kecil jarang dijumpai. Nah, saudara sekalian, seperti kaidah-kaidah pemeriksaan penyakit ya, diagnosa penyakit kan meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan lab ya. Jadi saudara sekalian tetap ya anamnesis, pemeriksaan kriteria hewan ya. Itu saudara harus mengetahui tentang siklus ekstrus, masa-masa perkawinan dan kebuntingan. Ini harus. Nah, ini sering ditanyakan sama pemilik anjing atau kucing ya. Saudara mungkin berapa sih ya anjing itu ekstrusnya setahun berapa kali? Ya kan nggak ingat toh, nggak tahu mungkin ya. Terus masa perkawinan yang terbaik itu hari keberapa? Kebuntingan hewan anjing berapa? Kucing berapa? Karena ini lama nanti di klinik sering ditanyakan ya. Kenapa kok ini lahirnya kapan? Padahal sudah kawinnya segini ya. Kita harus tahu ya. Kemudian kalau habis anamnesis kita kemudian pemeriksaan fisik ya. Jadi biasa maminya ya kebenaran mami, vulva dan terus. Kalau masih perlu untuk keakuratan diagnosa, kita perlu pemeriksaan psikologis silakan ya untuk pemeriksaan misalnya dari vulva, vagina, dari terusnya pemeriksaan monggo silakan ya untuk mencari diagnosa yang pasti. Nah dari luar saudara sekalian vulvitis paling luar ya radang dari vulva ya biasanya terjadi karena trauma saudara sekalian ya karena trauma habis berkelahi, kecelakaan, kopulasi dan distonia. Ya. Distonia terutama kalau anak itu lahir sampai harus merobek vulvanya ya supaya jalannya lebih lebar ya. Jadi sekali lagi ini kebanyakan karena trauma ya. Jadi karena ini luka biasanya menyebabkan kebengkakan. Ya. Nah, luka-luka robek kalau bisa supaya anaknya bisa keluar dengan distonia maka dirobek sebagian dari vulvanya. Terapinya sudah sekalian, kalau terjadi perdarahan kita beri hemostasis, kemudian hemostasis supaya perdarahannya berhenti. Kalau karena robek ya dijahit, ya kemudian diberi antibiotika sistemik, ya maksudnya sistemik itu disuntikan, ya. Selanjutnya diberikan antibiotika dan obat-obat lainnya secara peroral, ya. Nah ini saudara-saudara, jadi ada infeksi bagian ya. Nah, kita masuk lagi ke vagina ya. Jadi ini sering terjadi kan kesalahan, terutama karena ya, karena peradangan dari vagina ya, bisa akut bisa kronis. Jadi bisa karena jamur, bisa karena bakteri, ya, candidiasis ya, bisa bakteri pembentuk nanah biasanya ya. Kalau ini vaginitis terjadi pada hewan-hewan yang belum dewasa, itu bisa terjadi karena dia kekurangan estrogen ya. Jadi karena kekurangan estrogen, maka dia mudah sekali terkena infeksi. Ya. Gejalanya sama mukosa, muka merah, jadi abu, abang, hangat, apa itu? Gejala-gejala radang telinga, fungsi ulesa ya. Ini sudah mesti ingat dulu ya. Kemerahan, panas, sakit, fungsinya terganggu dan lain sama. Mukosa muka merah, sudah sugesti dan pembentukan pseudomembran pada lingkaran. Karena sakitnya, karena dia bisa sering menjilat, ya, sering urinasi dan menarik anjing jantan, ya. Dan biasanya diagnosis adalah dengan inspeksi endoskop dan pemeriksaan mikroskopis, ya. Jadi supaya pasti, jadi kita dengan di samping dengan anamnesis dengan pemeriksaan gizi, kita lanjutkan dengan pemeriksaan endoskopi, ya. Kalau perlu dilanjutkan pemeriksaan mikroskopis untuk menentukan apakah adanya tumor atau vagina ya atau tumor atau kanker ya. Jadi terapinya karena ini biasanya karena infeksi tentu diberikan antibiotik ya, kemudian
ada anjing muda yang karena tadi ini ya, yang supaya estrogennya normal kan still testosterone ya, untuk menanggulangi adanya hipoestrogenis. Di klinik saudara sekalian ada alat yang namanya seperti vaginoscope. Jadi seperti seperti mulut bebek dimasukkan ke maluannya itu ke vaginanya, kemudian kita buka. Ya, kita buka, biasanya kita kan pakai lampu yang akan kelihatan ya, vaginanya akan kelihatan. Nah, sekarang hiperplasia ya, hiperplasia. Jadi ada pertumbuhan yang berlebihan pada vaginanya ya. Ya, ini berbeda dengan tadi, justru ini karena ada hipersensitivitas terhadap peningkatan kadar estrogen ya. Jadi terutama pada waktu estrus ya. Gejalanya itu ada protrusi penonjolan mukosa vagina yang berwarna merah kemerahan ya, dan pudematus ya, melalui vulva waktu estrus. Ya. Bila ini lemah akan menyebabkan infeksi. Dan ini harus dibedakan dengan prolapsus sudah sekalian ya. Jadi antara hiperplasia dan prolapsus harus berbeda ya. Kelihatan dari bentuk luarnya itu apa protrusinya ya. Terapinya nggak ada jalan lain adalah ovariohysterectomy OH ya. Karena ini ada kelainan hormon estrogen ya. Kemudian diberi salep antibiotik kalau perlu dengan kortikosteroid untuk mengurangi keradangan. Ya, kalau perlu ya jalan terakhir harus dioperasi tadi ya. Dihilangkan ini batasnya. Ini jadi kelihatan nih kemerahan ya, hati-hati dengan tadi dibedakan dengan ini prolapsus vagina ya. Yang ini adalah protrusi penonjolan. Subinvolusi placenta ini ditandai dengan keuangan sekret yang lebih normal ya. Jadi biasanya kan selama sampai 6-12 minggu ya. Jadi setelah partus masih mengeluarkan sekret yang berwarnanya kemerahan. Harusnya sudah berhenti, tapi setelah partus masih keluar terus. Tapi kalau demikian ini epidemiologinya tidak jelas. Kadang-kadang bisa sembuh sendiri ya. Yang disarankan adalah dioperasi di OH ya, lalu injisi terus dan diuretasi. Ini efeknya tidak jelas. Ini biomitra yang sering dijumpai saudara. Nanti akan sering sudah menjumpai ini ya di klinik. Kalau menurut saya itu sebenarnya biomitra penyakit. Jadi ini kalau menurut saya ini adalah gejala penyakit. Jadi biomitra itu sebenarnya penumpukan pus ya, nanah di dalam pus ya, menumbuhkan nanah di dalam pus. Jadi sebenarnya penyebabnya adalah karena endometritis kronis ya. Jadi bisa bentuk akut kronis, terutama pada waktu metastasis, di mana kejadian progesteron meningkat. Anamnesisnya ya sama ya. Jadi anamnesisnya gini sudah. Jadi seperti hewan-hewan. Jadi lesu, perutnya membesar, ya, vomit, diare karena sudah keracunan ini. Sepsis. Jadi polidipsi, poliuri, sekret, vulva, apalagi ini bau sekali sebenarnya. Ketika dibawa ke klinik itu udah kelihatan ya dari anamnesis, dari observasi ini, dari kemaluannya itu keluar cairan yang bau betul ya. Terus membesar dan tulangnya membengkak ya. Nah setelah diperiksa secara fisik di laboratorium itu ternyata tentatifnya bisa meningkat sebelumnya tergantung dari proses normal itu sudah payah biasanya ya, bisa sudah kronis ya. Kalau terus membesar, ketika kita mengangkat itu akan keluar cairan dari vulvanya, baunya sekali lah ya. Jadi kalau dilihat dari sampingnya ada liposis lepsid ya,
leukocytosis shift to the left ya. Ini gambaran-gambaran semua, gambaran pemeriksaan laboratoriumnya. Albumin meningkat, bisa meningkat ginjal dan kesimpulan. Ya. Ini saudara. Ini jadi gambarannya. Perutnya besar. Besar. Nanti setelah itu kita foto ya, nah ini hasil. Ini lihat dulu. Ya. Jadi kelihatan bukan ini kan, terusnya ini ya. Ini semuanya ini berisi nama. Ini isinya nama ya. Hasil foto ya, foto lateral ya. Nah ini ya, ini sudah diangkat nih. Nah, tadi di incisi diangkat ya. Ini kalau dipecah ini masalah baunya ya. Ya, ini. Nah, ini tadi dari diagnosisnya berdasarkan anamnesis ya, tanda-tanda tadi, pemeriksaan laboratorium ya, tadi shift to the left, barang semuanya pemeriksaan direct, pemeriksaan radiologis tadi yang kelihatan ya, terusnya membuka besar ya, pemeriksaan psikologis mungkin terhadap kemungkinan adanya tumor atau kanker. Nah, terus sekalian ada terapinya dua macam, ada yang tidak dioperasi, ada bisa non operatif. Ya. Jadi maksudnya ini operasi ini sudah kronis. Kalau masih akut mungkin kondisinya masih sehat, tentunya itu nggak perlu dioperasi. Ya. Kalau dioperasi itu harus OH ya, nggak bisa ditunda, harus segera ya untuk menyelamatkan hewannya. Ya, itu tadi harus diangkat tadi. Ya. Ya. Tetapi kalau bisa juga ditangani non operatif ya. Jadi saudara-saudara kalau masih anjing atau kucingnya masih sehat, masih akut, bisa dicoba dengan non operatif ya. Jadi pertama diberikan estrogen atau estradiol, testosteron, kemudian kita tunggu ya kita suntik ya, estradiol atau estrogen ditunggu 15 menit ya. Ya, maksudnya apa ditunggu 15 menit? Supaya serviknya itu ya itu relaksasi ya, relaksasi, kemudian baru diberi oksitosin dan alkaloid sebenarnya. Ini nanti kan periskapnya meningkat sehingga diharapkan cairannya bisa keluar ya. Jadi ini mungkin bisa dilaksanakan 3-4 hari ya. Kemudian kalau misalnya ada cairan ya, kita masukkan, bisa mengaspirasi cairan melalui irigasi ya. Kateter, kemudian kita irigasi misalnya dengan Rivanol encer atau dengan vitamin encer ya, kita semprotkan plasma yang diambil ya, kemudian kita masukkan lagi, dicuci sampai bersih ya, kemudian kita beri antibiotik ya dengan mukolytik encer. Ya. Kalau besi tadi besi dicuci dengan dengan larutan Rivanol atau larutan betadine encer, kalau bersih baru kita masukkan antibiotika dan mukolytik agent ya. Kemudian kita tentu memberikan antibiotika secara sistemik dan per oral ya. Suntikan sehingga kita beri antibiotika yang efektif ya. Yang efektif masih penisilin ya. Kita suntikan secara sistemik, dan di rumah juga di per oral ya. Jadi yang tindakan non operatif. Nah, sekarang mastitis ya, namanya mastitis ya. Jadi radang pada saluran puting ya, saluran mastitis saluran apa? Puting susu ya. Nah, saudara mudah-mudahan masih ingat. Ini biasanya terjadi pembentukan abses. Jadi misalnya anaknya yang banyak misalnya sekalian. Jadi kalau anaknya banyak karena kelakuan anaknya, ya. Kelakuan anaknya yang nakal, ya, kemudian justru anaknya sedikit. Ya. Karena apa? Karena terjadi stasis air susu, sisa air susu.
ya, tidak habis air susunya, ya, sehingga tertahan di dalam ambingnya, ya, dan itu akhirnya nanti kena kuman, itu kan merupakan media yang baiknya kuman. Tapi itu fokus, terus dia kan berkembang, ya, ya. Jadi kebanyakan bentuk nanah, ya, timbul abses. Ya. Jadi sekali lagi, mastitis itu lebih disebabkan karena anaknya yang sedikit, jadi stasis air susu, masih banyak sisa air susu, terus kemudian kena infeksi ini, bisa jadi untuk abses. Nah, simptomnya ya mami sakit, muka sama aja, jadi apa anget, abang, terus kemudian itulah tanda-tanda radar, ya. Saya kira nanti diberikan antibiotik, dikompres panas, ya. Panas, kalau ada abses di NCC, ya, nanti dipisah, jangan dikasih minumkan dulu, ya, diistirahatkan, ya. Produksi air susu dikurangi, ya, dikurangi biasanya dihentikan, diberi apa itu, diuretika, ya, diberi diuretika sehingga produksi air susu dihentikan, ya, berhenti, mengurangi paling enggak, ya. Jadi sekali lagi diberikan antibiotika baik itu sistemik atau topikal, ya, nanti atau per oral juga dikasihkan. Kemudian dikompres panas, kalau ada abses di incisi, ya, dikeluarkan namanya, dicuci, kemudian dipisah. Namanya dipisah, produksi air susu dihentikan dengan diberikan diuretika biasanya. Ya, ini sebenarnya gambarannya itu. Jadi kalau dibiarkan nanti kalau ada sisa-sisa abses, ya. Berikutnya adalah tumor. Tumor itu sekali masih ingat kalau pada anjing, ya, ada berapa pasang sih mami kelenjar mami? Ya, pada anjing berapa? Ya, 5 pasang, ya, 5 pasang. 5 pasang bola. Makanya kalau anjing itu terjadi tumor pada inguinal kelima, ya, mami inguinal, artinya mami inguinal yang selangkah itu yang kelima, yang kena, maka semuanya diangkat. Ya. Jadi 4, 5, 4, 3, 2, 1 ke depan diangkat semua. Ya. Karena biasanya kalau sudah mengenai kelima ini, yang di depan juga kena. Ya. Walaupun jarang pada kucing itu lebih bersifat ganas. Ya. Nah, ini ada beberapa tumor di saluran di genitalia, ya. Kemudian ovarium, ya, jadi menyebabkan pembesaran abdomen, jarang, ya, jarang terjadi. Ya. Mungkin yang sering vagina dan vulva, ya, yang dijumpai. Ya. Ya, bisa penularannya bisa melalui fetus, ya. Ini pseudocyesis atau pseudo pregnancy, jadi bunting semu, ya, bunting semu. Itu biasanya terjadi karena kelainan siklus estrus pada anjing yang tidak bunting, ya. Jadi kejadiannya pada siklus estrus pada anjing yang tidak bunting, ya. Diduga itu karena peningkatan hormon estrogen. Ya. Jadi gejala-gejalanya mirip, saudara sekalian, mirip dengan seperti anjing itu mau melahirkan. Ya. Ada pembesaran perut, ya, pembesaran abdomen, dan kupingnya juga mengeluarkan sekret, ya. Jadi seperti membuat sarang-sarang seperti melahirkan, ya. Jadi maminya itu buka dan kongesti, dilatasi, kalau itu keluar, ya, kalau kita keluar cairan seperti mau melahirkan itu, ya. Membuat sarang, mudah-mudahan dia nggak pernah mesti, ya. Pokoknya kelakuannya itu seperti akan mati, seperti mau melahirkan. Ya. Minum banyak. Itu disebabkan karena peningkatan tadi hormon estrogen. Ini pernah saya 2 kali di klinik. Jadi orangnya datang bilang anjing saya kok nggak lahir-lahir, padahal secara perhitungan dia tuh
ingat dikawinkan tanggal sekian, gitu. Tapi sampai keliwat ini kok nggak lahir-lahir gitu loh. Padahal dia kelakuannya seperti melahirkan. Terus setelah itu ternyata setelah difoto di ronsen nggak ada isinya, ya, nggak ada isinya. Ya itu tadi karena kelainan siklus pada masa siklus estrus ya. Jadi karena gitu peningkatan hormon estrogen. Ya. Jadi kelakuannya seperti mau melahirkan. Karena itu terapinya diseimbangkan kembali ya, diberikan di testosteron untuk menyeimbangkan peningkatan hormon estrogen. Kemudian diberi obat penenang, malamnya dikompres dingin ya, terus kan makan minum dikurangi. Ini kira-kira jadi seperti mau melahirkan besar, keluar, ya seperti poin seperti melahirkan. Tapi ternyata tidak lahir-lahir. Karena itu pentingnya saudara mengetahui masa kehamilan, ya, selama kehamilan dan kapan dikawinkan harus tahu. Jadi contohnya saja dulu waktu saudara belum lahir ini, di Amerika katanya ada seorang remaja itu bunting, katanya hamil, ternyata nggak ada isinya. Ya. Dulu pernah ramai di koran di Amerika itu, tapi memang nggak ada isinya. Sekarang ini saudara tummy putra atau eklamsia. Jadi ini sering terjadi pada anjing yang baru melahirkan, anaknya banyak, ya anaknya banyak. Ya. Jadi 3-4 minggu postpartum. Ya. Itu penyebabnya sebenarnya karena hipokalsemia. Ya. Hipokalsemia. Jadi kontraksi tonis pada ini disebabkan apa? Karena pada saat dia melahirkan terjadi ketidakseimbangan input kalsium. Ya. Jadi makannya itu tidak berimbang. Anaknya banyak, tapi kalsiumnya yang diberikan kurang. Ya. Sebabnya apa? Timbul hipokalsemia. Jadi seperti gelisah, hati-hati ini seperti tetanus. Nanti jangan-jangan saudara nanti mendiagnosa tetanus atau apa? Epilepsi. Ya. Sama. Jadi berbaring lateral dan sebagainya. Epileptik like Jesus. Ini nantinya kalau dibiarkan matikan habis ya karena odem cerebral itu. Jadi hati-hati harus teliti. Ternyata setelah dianamnesis anjing ini pernah melahirkan anak banyak, tapi biasalah seperti manusia juga kan habis melahirkan biasanya makannya kan nggak banyak. Nah, itu kalau nggak atau nggak ditakar ya artinya nggak diperhatikan betul makanya dia akan kekurangan kalsium. Ya. Tapi sebenarnya pertolongannya cepat saja. Kalau saudara sudah menduga itu karena eklamsia, langsung aja ya dan diberikan larutan kalsium diinfus ya, diinfus, larutan kalsium diinfuskan ya, kan gampang sekali intravena ya, sampai kejangnya hilang ya, kemudian dikompres air dingin pelan-pelan ya, karena biasanya ini panas. Karena panas, pelan-pelan ini sampai sedikit. Ya. Lama-lama nanti kalau kalsiumnya itu sudah biasanya pelan-pelan hilang. Ya. Berikutnya nanti dikontrol, jadi makannya dan betul ya, timbangan. Jadi sekali lagi perbandingan antara kalsium dan fosfor harus sudah minimal 1,4 banding 1. Ya. Kalsiumnya 1,4, ini 1. Ya. Jadi sebenarnya penyebabnya karena itu kalsium. Ya, hati-hati bukan tetanus. Ya anaknya dipisahkan ya. Kalau anaknya masih bisu terus tambah itu kalsiumnya tambah jalan terus. Sama begini. Kurang. Ya sekarang terakhir ada sistem jantan ya jantan dan saya kira mulai dari secara kognitif bisa. Yang pertama yang sering kita jumpai adalah balanogastritis.
balanopus atau dulu disebut juga sebagai balanitis. Ya. Jadi ini saudara, jadi di perikusinya anjing jantan itu ada nanahnya, ya, ada nanahnya. Nah, kalau kita kan manusia dikit seperti sifilis, ya, seperti gonorrhea itu bukan, ya. Itu lebih banyak disebabkan karena sanitasi yang kurang sehat, ya, kurang bersih lingkungannya. Ya. Jadi kena infeksi, perikusinya penisnya itu terinfeksi. Ya. Jadi ada peradangan penis dan pesium dan eksudat tubular tentang jungus. Ya. Dan biasanya terjadi karena trauma atau corpora agena, ya, corporal, ya, dan infeksi bakteri. Ya. Jadi lebih banyak karena sanitasi lingkungannya yang kotor. Ya. Kalau terapinya gampang saja. Jadi kita keluarkan penisnya, kita cuci bersih, ya, dengan ketanol encer atau dengan dada dinencer sampai bersih, kemudian kita kasihkan salep, ya, dalam antibiotik, ya. Kemudian kita tutupkan, itu biasanya sudah sembuh, ya. Terus berikutnya kemudian masuk di salep itu tutup, ya, biasanya sudah sembuh, nggak angel. Nah ini, jadi kelihatan, ya, ada nama sering ini pada anjing jantan, ya, terutama anjing kampung, ya, biarkan bebas, ya, kena infeksi karena lingkungannya yang kurang bersih. Orchitis, ya. Jadi, bagus sekali namanya, bukan D tapi, ya, kalau D kan anggrek, ya, ini serandal dari tes. Ini sakit sekali, hati-hati, ya. Jangan dipegang. Kalau misalnya ada yang sering pada anjing, ya, jadi saudara kalau daripada risiko lebih baik diberi penenang atau diberi ini anestesi, ya, yang mudah menangani, ya. Biasanya diberi anestesinya bukan sakit, tidak mungkin juga, ya. Dan nanti ini terapinya diberi analgesik, dikompres panas, ya, dan diberi, kalau luka diberi salep, ya. Tetapi kalau memang sudah parah karena memang harus dioperasi, ya dioperasi, stektomi, ya, jadi diangkat, ya. Wah, seperti apa itu? Seperti kastrasi, ya. Tapi hati-hati, ya. Sekali lagi hati-hati, ini sakit sekali, ya. Pegang. Nah, ini terakhir ini transmissible venereal tumor, ya. Tumor yang mudah sekali ini menular antar anjing, ya. Ini yang menularkan biasanya anjing jantan, ya. Karena anjing jantan juga mencium kemaluannya anjing betina itu, kemudian mencium kemaluannya anjing betina yang lain. Ya. Biasanya ini kalau anjing betina ini kena transmissible venereal tumor, anehnya itu sakit menarik, ya, sakit menarik anjing jantan untuk menciumi, kemudian setelah itu kena dia mukanya, kemudian menciumi kemaluannya anjing betina yang lain, ya. Jadi menular, ya, menular terus gitu, sangat menular, ya. Jadi TVT ini transmissible venereal terdapat pada anjing eksternnya anjing jantan, ya, penis dan betina pada vagina, dan ini yang pusat penyebarannya. Inilah kebiasaan membaunya yang bikin menyebar, ya, yang menyebabkan metastasis. Ya. Jadi kebiasaan membau anjing jantan itu, ya, seperti luar yang menyebabkan metastasis, ya, menyebar kemana-mana. Dan bentuk tumornya itu bertangkai, ya, mirip kembang apel, tapi mudah sekali berdarah, ya. Disenggol sedikit aja berdarah. Ya. Nah, karena itu ini harus disiapkan transfusi, ya. Dan terapinya harus dioperasi total, ya. Pada saat operasi ini pasti banyak berdarah, ya. Jadi harus disiapkan transfusi darah, ya. Ya. Kemudian seperti biasa dilanjutkan dengan radiasi dan kemoterapi untuk pengobatan untuk pengobatan penyembuhan kanker ini. Ini. Nah, coba lihat. Ini kebiasaan membau akhirnya ketularan. Nah, ini sudah gini nanti akan membau
anjing betina lainnya menular. Ya, menular. Aman. Kan menular. Nah ini, jadi kadang kawin dengan anjing lain menular juga, iya. Nah ini, jadi ini masalahnya ini. Itu senggol sedikit berdarahnya banyak sekali. Dan itu harus disediakan transfusi, disiapkan transfusi. Ini senggol sedikit berdarah. Ya, saya kira sampai di sini ya kuliah kita ya. Alhamdulillah bisa diselesaikan ya. Mudah-mudahan saudara bisa memahami apa yang saya sampaikan ya. Barangkali ada pertanyaan, monggo disilakan. Ada yang mau tanya? Kalau misalnya nggak sempat sekarang, boleh melalui WA ya nanti saya jawab. Ya, ya. Jadi dengan demikian maka kuliah penyakit sistem guru gini kali ya sudah selesai. Ya. Jadi minggu depan sudah ganti topik ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Kalau ada terkesan agak cepat karena memang bahannya banyak. Syukurlah kalau saudara-saudara punya bahannya ya, sambil dibaca-baca lagi. Kalau ada yang kurang jelas bisa tanya melalui atau melalui telepon. Ya, itu ya, ya komtingnya ya, pertama ya. Jadi, Oke, dokter. ya kalau ada kurang jelas, ya, sekali lagi saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Karena saya terlalu cepat memang, saya rasa cepat kan banyak. Ya. Dan saya tidak apa ya, kalau interaktif itu kayaknya enak ya. Jadi saya bisa tanya jawab dengan sedang. Tapi karena ini daring ya, saya ngoceh seperti orang nggak waras ini katanya. Ya mohon maaf ya, kalau saudara ini mohon kalau kurang jelas tanyakan ya. Oke, oke ya. Oke ya, terima kasih ya atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Selamat.